Kasus penistaan agama seolah terus menjamur di tanah air. Terbaru adalah Joseph Suryadi yang ditetapkan polisi sebagai tersangka penodaan agama karena diduga membuat karikatur yang melecehkan Nabi Muhammad. Siapa sebenarnya Joseph Suryadi dan apa jerat hukum yang menanti? Berikut ulasan khas ragam perkara dalam tajuk Dalih Ponsel Hilang, Pegiat Sosial Hina Nabi. Siapakah sosok Joseph Suryadi yang digadang-gadang sebagai tersangka dugaan kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad melalui pesan grup WhatsApp? Lantas konten apa yang menjerat Joseph ke dalam dugaan penistaan agama? Nama Joseph Suryadi mendadak hangat dipergunjingkan. Kelakarnya soal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia tuangkan dalam bentuk karikatur dianggap melecehkan. Ia bahkan membuat narasi yang menyamakan Rasulullah dengan pelaku pelecehan sejumlah santriwati di Bandung, Jawa Barat, Heri Wirawan. Tangkapan layar yang diunggah ke media sosial itu pun menjadi viral. Usai ramai di ranah maya, Joseph lantas secara sengaja menyembunyikan handphone tersebut di gudang. Ia kemudian melapor bahwa dirinya kehilangan telepon genggamnya kepada polisi sebagai alibi semata. Penyidik telah mengamankan dan menemukan barang bukti handphone yang kemarin sempat disampaikan oleh yang bersangkutan itu hilang. Ya, sekarang handphonenya sudah kita amankan, kita dapat dari suatu tempat yang memang disembunyikan oleh tersangka. Tindakan Joseph Suryadi yang diduga melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, saya kira proses aja secara hukum ya. Karena tindakan melakukan penghinaan terhadap seseorang, apalagi Nabi Muhammad merupakan Nabi yang sangat kita muliakan, tentu sebaiknya segera saja untuk dilakukan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Polisi pun bergerak cepat. Joseph Suryadi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan sejak kemarin terhadap seseorang yang melakukan posting hal tersebut, yaitu dengan kata-kata dan kalimat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu atau SARA dengan sengaja tentunya, dengan meluapkan perasaan permusuhan ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sehingga hari ini, siang ini, penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menetapkan tersangka yang melakukan posting tersebut atas nama Joseph Suryadi atau YS, umur 39 tahun, alamat Tanjung Duren Utara 7 nomor 569 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pertanyaan kemudian mengemuka, siapa sebenarnya Joseph Suryadi? Benarkah ia dikenal sebagai pegiat media sosial yang acap menebar kontroversi? Itu memang dari kecil di sini, di Tanjung Duren sama orang tuanya sampai besar. Kemudian setelah dia menikah ya tidak tinggal di sini lagi gitu. Saya juga tidak tahu dia tinggal di mana. Tapi kalau sesuai KTP-nya selamat? Kalau KTP sama kakak dia masih warga sini, masih warga Tanjung Duren. Ya kalau dari masih kecilnya sih dia baik ya, sopan anaknya. Semua keluarganya juga baik-baik. Tetangga yang mengenal sedari kecil pun tak menyangka Joseph yang dianggap berpendidikan melakukan perbuatan penistaan agama. Kita nggak nyangka gitu dia melakukan itu gitu kan, karena kan kita percaya gitu. Maksudnya orang tuanya kan bilang kalau dia tuh kan
berpendidikan, itu mana mungkin melakukan hal seperti itu gitu kan. Pendidikan apa? Katanya sih lulusan Universitas Bina Nusantara ya, cuman jurusannya apa saya nggak tahu sih. Saya baru tahu juga pas di kantor polisi sih, itu kalau dia kerja di bagian properti. Kalau nggak saya juga nggak tahu kalau bukan dari situ. Kasus penistaan agama seolah terus menghampiri Ibu Pertiwi. Mulai dari Joseph Paulzang, MKC, dan yang terbaru Joseph Suryadi. Mungkinkah jerat hukumnya tak pernah memberi efek jera hingga membuat para penista agama tumbuh subur di Indonesia? Menurut hemat saya, aspek penegakan hukum harus kita kedepankan. Itu pertama, ya. Dan yang kedua, di dalam PNPS nomor 165 tentang pencegahan dan penodaan agama itu jelas disebutkan ya bahwa penodaan agama itu terkena pasal KUHP 165A itu. Nah karena itu menurut hemat saya pihak kepolisian segera mengungkap ya faktor-faktor yang menyebabkan beliau melakukan penghinaan terhadap agama dan sekaligus juga memberikan hukuman yang setimpal agar di kemudian hari tidak muncul kasus-kasus semacam ini. Artinya aspek jera ini harus kita kedepankan ya agar pihak-pihak yang mencoba-coba untuk melakukan penafsiran agama yang menyimpang ya bahkan penistaan agama yang menyimpang itu harus diakhiri. Joseph Suryadi kini harus membayar perbuatannya. Jerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara sudah berada di depan mata.